Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Sobat hukum yang saya kasihi, hari ini saya akan membawakan materi mengenai Undang-Undang ITE dan sanksi pidananya, dan yang kedua mengenai tindak pidana perbankan. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai Undang-Undang ITE dan sanksi pidananya. Yang pertama-tama kita akan memasuki ke dalam bagian definisi. Definisi di sini akan saya jabarkan mengenai suatu produk hukum. Suatu produk hukum berarti produk yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yaitu legislator. Produk ini biasanya berbentuk undang-undang. Itulah kenapa ada undang-undang. Undang-undang mengenai apa? Mengenai informasi dan transaksi elektronik. Saudaraku sekalian, dalam Undang-Undang ITE ini pada dasarnya mengatur tentang perbuatan tindak pidana yang menggunakan mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang yang menggunakan media elektronik. Perbuatan apa saja yang dilarang menggunakan media elektronik, dan apabila hal itu dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana atas itu. Teman-teman, saya bertanya kepada Anda mengenai urgensinya. Urgensi di sini yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai timbullah jenis kejahatan yang baru? Sampai timbulnya jenis kejahatan baru dikarenakan seiring perkembangannya zaman, teknologi sudah berkembang pesat pula. Tidak menutup kemungkinan apabila kejahatan itu berkembang seiring perkembangan zaman, karena kejahatan itu timbul dan hidup di dalam masyarakat. Bisa dikatakan bahwa masyarakat membuat produk ya mengenai kejahatan itu, karena kejahatan itulah produk dari masyarakat itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, kejahatan yang seperti apa? Kejahatan cybercrime. Itulah kejahatan jenis baru dan yang mendorong pihak legislator, pihak yang berwenang untuk segera menerbitkan Undang-Undang ITE ini. Oke. Nah, kejahatannya yang seperti apa? Anda bisa lihat sendiri di dalam slide saya ini. Judi online, pemberitaan bohong, dan lainnya. Dan kejahatan lainnya itu. Nah, teman-teman, selama kejahatan itu terdapat media elektroniknya, atau seperti internet atau komputer, dan media elektronik yang serupa dengan yang media dengan elektronik itu. Nah, teman-teman, selama masih ada media elektroniknya, Undang-Undang ITE inilah yang dapat kita jeratkan ke dalam perbuatannya itu. Oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan bagian ini mengenai locus delicti terhadap tindak pidana cybercrime ini. Sobat hukum, pada dasarnya teori-teori ini tetap digunakan di dalam cybercrime, sebab teori-teori ini untuk menentukan kompetensi relatif dalam jaksa penuntut umum menggunakan untuk membuat surat dakwaan. Nah, kompetensi relatif ini sungguh penting. Apabila keliru dalam menentukan locus delictinya, maka jaksa penuntut umum terhadap surat dakwaannya harus dinyatakan batal demi hukum, dieksepsi oleh pihak penasihat hukum gitu. Oke. Lanjut kita ke dalam tindak pidana perbankan. Oke, nah kita masuk ke dalam definisi dari tindak pidana perbankan. Teman-teman lihat di sini adalah tindak pidana perbankan. Tindak pidana berarti kejahatan, dan di sini ada perbankan. Perbankan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, jasa layanan keuangan. Kata kuncinya keuangan ya teman-teman. Berarti tindak pidana perbankan adalah kejahatan dalam transaksi keuangan, layanan penggunaan keuangan atau lainnya. Teman-teman, di sini kita lanjut lagi dasar hukum. Nah, di sini adalah dasar hukum dari tindak pidana perbankan. Selanjutnya, nah untuk jenis-jenisnya ini, jenis kejahatan perbankannya ini saya lansir dari situs resmi OJK. Teman-teman bisa lihat. Nah, card skimming. Nah, card skimming ini adalah layaknya mesin ATM yang dibobol oleh oknum. Oke. Jadi ketika ada mesin ATM, tanpa disadari masyarakat yang ingin menarik uangnya di mesin ATM itu, tanpa disadari data pribadinya itu telah diretas. Oke. Phishing di sini bukan phishing memancing, tetapi di sini phishing artinya
dalam seperti Anda mendapat teror. Oke. Ini layaknya seperti penipuan. Oke. Nah, phishing ini biasanya ada oknum yang biasanya kalau Anda menerima telepon panggilan yang tidak jelas yang mengatasnamakan misalnya bank, ya kita andai kata Bank ABC. Ada oknum yang mengatasnamakan Bank ABC ini untuk segera memberikan misalnya data-data pribadi Anda mengenai kartu ATM Anda, misalnya seperti nomor kartu, PIN, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya Anda tidak mengiyakan permintaan itu karena ini adalah oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Bank ABC itu, ya teman-teman sekalian. Nah, itulah dari definisi phishing. Dan yang carding, yang ketiga adalah carding. Carding ini berbeda dari yang nomor 1 dan nomor 2 sebelumnya ini. Carding ini seperti misalnya Anda membuka situs web, dan ketika Anda hendak ingin membeli suatu barang, Anda memasuki nomor kartu Anda memasuki email Anda, dan kemudian Anda setuju untuk melakukan transaksi di situ, padahal sebenarnya barang itu tidak pernah ada ketika Anda ingin membeli barang secara online, ya, di dalam situs web atau apa. Carding ini tergolong jenis transaksi yang paling mudah. Oke, karena Anda secara tak sadar Anda telah menyetujui transaksi ini, dan Anda secara tidak sadar bahwa barang ini tidak pernah ada. Carding itu kurang lebih seperti itu. Kini lanjut bagian berikut. Nah, sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah kejahatan perbankan ini dapat dijerat Undang-Undang ITE? Dijerat Undang-Undang ITE, kita harus melihat dulu ke dalam kasusnya itu seperti apa. Contoh kasus seperti misalnya yang tadi, ini card skimming. Oke, card skimming itu berarti yang tadi saya bilang tadi mengenai pembobolan mesin ATM. Ada oknum yang membobol mesin ATM tanpa disadari masyarakat menggunakan mesin ATM itu, sehingga ketika masyarakat yang ingin menggunakan jasa layanan dari mesin ATM itu tersebut, data-data mengenai keuangannya itu akan disalahgunakan oleh oknum itu. Oke. Nah, terhadap jerat pasal Undang-Undang ITE ini dapat dimasukkan ke dalam perbuatan pembobolan mesin ATM-nya itu. Misalnya kita bisa jerat pasal 30 ayat 3 mengenai pembobolan sistem pengamanan, suatu pengamanan itu, ya. Nah, pembobolan mesin ATM-nya ini yang kita maksud dengan kita kaitkan dengan ayat 3 pasal 30 Undang-Undang ITE ini. Saya izin bacakan, ya. Oke, pasal 30 ayat 3, bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun yang melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sistem pengamanannya ini dengan membobol mesin ATM. Jadi dengan berbagai cara oknum melakukan caranya, seperti dia menempelkan kamera kecil di dalam atau di mananya, di layarnya gitu, ya. Jadi si oknumnya itu supaya nanti pinnya kelihatan terus nanti misalnya ketika ingin saat Anda memasuki kartunya itu ada lubang garisnya itu, yang kalau Anda suka masukin kartu dalam mesin ATM. Nah, kemungkinan di dalam atau di luarnya itu sudah diboboli dengan menggunakan mesin rakitan si oknum itu. Jadi ketika Anda memasuki kartu ATM-nya itu sudah diretas secara langsung. Jadi di sini yang dimaksud dengan menjebol sistem pengamanan, artinya ini tanpa terdeteksi pula dari pihak bank, ini sudah melanggar ketentuan pada pasal ayat 3 ini. Jadi oknum ini dengan jelas sudah melanggar pasal 30 ayat 3 gitu, ya. Nah, mengenai ketentuan pidananya dapat dikenakan pada pasal 46 ayat 3, oke teman-teman, Undang-Undang ITE. Nah, singkat cerita, jadi pada kesimpulannya mengenai tindak pidana perbankan ini, kita bisa simpulkan bahwa
sebagai aparat penegak hukum ya teman-teman. Apabila dalam praktiknya dalam lapangan, aparat penegak hukum memang akan dengan pertama-tama langkahnya dia akan menggunakan yang ketentuan hukum yang primer, yaitu KUHP. Seperti misalnya pada ketentuan pasal 263 tentang pemalsuan surat. Saya bacakan mengenai ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ayat 2-nya, diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Teman-teman, dengan kedua pasal itu kita dapat lanjut lagi dengan pasal 362 ayat 362 mengenai pencurian. Ini juga berhubungan dengan pasal pencurian, pasal 362. Saya bacakan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Teman-teman, dari pasal ini ada kemiripan dengan pasal Undang-Undang ITE tadi. Jadi di sini teman-teman, terhadap oknum tadi bisa dijerat pasal berlapis. Pasal dalam KUHP yaitu pasal pencurian, pasal 362 dan pasal 30 ayat 3 tadi. Jadi teman-teman, di dalam nanti jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan, maka kemungkinan jaksa penuntut umum akan mengenakan pasal berlapis, yaitu pasal 362 jungto pasal 362 KUHP jungto pasal 30 ayat 3 Undang-Undang ITE. Gitu ya teman-teman. Sekian, apabila presentasi ini kurang lengkap, saya mohon maaf kurang lebihnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.